Halo Indonesia, masih semangat kan belajar di rumah? Ada kabar baik nih untuk pendidik dan peserta didik PAUD serta pendidikan kesetaraan. Demi mendukung proses pembelajaran dari rumah, Kemendikbud memberlakukan peraturan baru untuk program BOP PAUD dan kesetaraan selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Pertama, BOP bisa digunakan untuk memberi transport pendidik serta pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Kedua, penggunaan BOP PAUD dan kesetaraan sebelumnya diatur dalam persentase tertentu berdasarkan beberapa kategori. Namun, selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, peraturan tersebut tidak berlaku. Dan yang ketiga, pengalokasian BOP selama kegiatan pembelajaran dari rumah juga dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar, serta penunjang kebersihan bagi guru dan murid. BOP PAUD dan kesetaraan membantu operasional pendidikan yang fleksibel dan bertanggung jawab. Halo Indonesia, berikut ini tata cara input pelapor penggunaan dana bagi satuan pendidikan pada aplikasi SIMDAK BOP PAUD di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Fungsi dari input pelaporan ini adalah untuk melaporkan penggunaan dana pada satuan pendidikan yang menerima dana bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP pada PAUD. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, buka aplikasi SIMDAK pada laman app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/SIMDAK. Masukkan nama user dan password sesuai akun Dapodik, lalu tekan tombol masuk. Klik pada BOP PAUD. Pilih penyerapan BOP, maka akan tampil data penyerapan BOP yang sudah diisi oleh admin kabupaten kota. Jika ada kesalahan atau perbedaan pada data yang ditampilkan, segera hubungi admin di kabupaten kota masing-masing. Perlu diingat bahwa pengisian laporan ini adalah untuk bertahap, bukan jumlah bantuan untuk 1 tahun anggaran. Untuk penginputan pelapor, pilih laporan penggunaan dana, pilih semester, lalu tekan cari. Klik tombol edit dan sekarang Anda bisa melakukan input penggunaan dana. Caranya sebagai berikut. Pilih jenis komponen yang ingin Anda masukkan. Pilih jenis penggunaan sesuai penggunaannya. Masukkan jumlah dana penggunaan tanpa titik dan koma, lalu simpan. Jika berhasil tersimpan, maka akan muncul pada list data input. Ulangi langkah-langkah ini hingga jenis komponen dan jenis penggunaannya lengkap dan akan terlihat presentase penggunaan dana direkapitulasi pada bagian atas. Teliti dan berhati-hatilah saat menginput penggunaan dana karena data yang sudah terinput tidak dapat dihapus. Jika terjadi kesalahan input, lakukan edit dan ubah nominal angkanya. Jika terdapat data yang terinput 2 kali, edit nominal salah satu data tersebut menjadi 0. Terkait dengan pengalokasian BOP selama kegiatan pembelajaran dari rumah, akibat penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 oleh pemerintah pusat, beberapa catatan untuk input pelaporannya adalah untuk pembelian pulsa, paket data, dan layanan pendidikan daring berbayar masuk ke dalam jenis komponen, kegiatan pembelajaran dan bermain, dengan jenis penggunaan, bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan tematik. Untuk pembiayaan honor pendidik belajar di rumah, masuk ke jenis komponen, kegiatan pendukung dengan jenis penggunaan transport pendidik. Sedangkan untuk penunjang kebersihan bagi guru dan murid seperti pembelian sabun cair pembersih tangan, disinfektan, masker, atau penunjang kebersihan lainnya, masuk ke jenis komponen, kegiatan pendukung dengan jenis penggunaan, pembelian alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak P3K. Untuk pembelian wastafel, baik permanen maupun semi-permanen, masuk ke dalam jenis komponen kegiatan lainnya, dengan jenis penggunaan, perawatan sarana dan prasarana. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. BOP PAUD membantu operasional pendidikan yang fleksibel dan bertanggung jawab.